Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Amal Kebun Bunga yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat, rasa syukur, terima kasih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah ngasih kita waktu, Pak. Kita pacak bangun, kita pacak berjalan, kita pacak datang ke masjid. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini adalah kesempatan dari Allah agar kita mampu memperbaiki amal-amal kita sebelum nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri dan kita semua, bahkan siapapun yang mendengarkan dari mimbar-mimbar dakwah, agar senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita jauhi apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, pembahasan kita hari ini adalah tentang beramal berkualitas di waktu yang terbatas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tema beramal berkualitas di waktu terbatas ini dirasa penting untuk kita bahas di penghujung tahun 2025, di mana ayat yang sering dibahas di berbagai mimbar kesempatan bermuhasabah, surat Al-Hasyr, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sebetulnya ayat ini bukan hanya sekedar ayat yang menjadi renungan kalau kita hidup di setiap tahun agar kita bermuhasabah bahwa tahun depan harus lebih baik. Bukan begitu. Kenapa? Karena ayat ini sejatinya adalah ayat yang mengajak kita mengevaluasi diri kita setiap hari, bahwa bisa saja besok kita mati, sore ini kita mati, sebentar lagi kita kembali. Apalagi hari ini kita menyaksikan, ya Allah, saudara kita di Aceh masih status bencana, bahkan mereka tadi per hari ini mengibarkan bendera putih. Ya Allah, Pak, menurut data yang dirilis di berbagai media, sudah lebih dari 1.000 orang ditetapkan meninggal dunia, 200 orang masih dalam pencaharian. Allahu Akbar. Termenung, terketuk pintu kesadaran kita. Saya membayangkan, Pak, kalau seandainya satu di antara 1.000 yang ditetapkan kamu mati, itu adalah nama kita. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Apakah betul kita sudah siap? Ini mohon maaf lahir batin, kalau bicara tentang kepedulian jangan tanya. Saya, kita semua pasti peduli dengan musibah yang terjadi. Bahkan kemarin baru saja sahabat-sahabat kita dari Palembang mengirimkan 1 truk kemanusiaan untuk Sumatera. Ini tandanya orang Palembang peduli, orang Palembang turut berkasih sayang, penuh cinta menolong saudaranya. Tapi yang menjadi renungan dan muhasabah, kira-kira dari 1.000 orang yang ditetapkan mati diberitakan, berapa orang yang matinya dalam keadaan siap? Atau jangan-jangan mohon maaf seperti surat Al-Munafikun ayat 10, ada orang yang mati
Tiba-tiba kaget, Rabbi, laula akhirtani ila ajalin qarib. Pacak dak berasan, ya Allah, kaget dulu aku mati. Ini mohon maaf, ribuan orang itu kira-kira berapa yang bilang ke Allah, ya? Atau jangan-jangan kan ribuan itu yang berita, yang di dekat kuburan kebun bunga, kira-kira ketika mati berapa orang yang ngomong dengan Allah, ya Allah Rabbi, laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah, aku dah nyangka kok aku mati. Kok bisa aku mati? Aku kan belum siap. Baca ada, ya Allah, hidupkan aku ya Allah, aku pengen hidup ya Allah. Dia mati dalam keadaan terkejut. Matinya tiba-tiba, belum siap apa-apa. Ya Allah. Tapi Masya Allah, ada satu berita ketika musibah yang terjadi di Aceh yang membuat saya begitu bahagianya keluarga yang menemukan. Ada seorang anak, dia sewa alat berat untuk menggali di mana keberadaan ibunya. Ketika digali, Masya Allah, tabarakallah, ibunya sedang pakai mukennah dalam keadaan bersujud kepada Allah. Diprediksikan habis sholat menghadap Allah. Allahu Akbar. Ada yang mati dalam keadaan bersujud. Tapi bayangkan, dari ribuan itu berapa orang yang mungkin lagi cekcok, berapa orang yang mungkin belum menutup aurat, berapa orang yang mungkin sedekahnya kurang, berapa orang yang kira-kira matinya terkaget. Ini jadi muhasabah untuk kita yang masih hidup. Kenapa? Karena banyak orang nanti, Bapak main ke kuburan Pak ya, berapa kali Bapak main ke kuburan? Coba tengok kuburan di sana, Bapak hadap tuh nama-nama almarhum, kira-kira ya Allah, kalau suatu saat nanti namaku tiba-tiba ada di nisan itu, apakah aku sudah betul-betul siap husnul khotimah sebagaimana doa kita? Atau jangan-jangan masuk di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10 yang ketika tiba-tiba mati, satu permintaan, pengen hidup ya Allah. Ngapu ada orang pengen hidup? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, kalau pacak nego, ya Allah, aku nak hidup lagi. Ngapa kau nak hidup? Aku pengen sedekah dan beramal soleh. Dia pengen bersedekah dan dia pengen beramal soleh yang lebih banyak. Maka jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka tema beramal berkualitas di waktu terbatas. Kita sadar kita pasti mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan yang mati itu, Pak, mohon maaf lahir batin, ada orang di rumah sakit njagain yang sakit, ternyata yang ngejaga yang mati. Sudah banyak kejadian. Entah pasangannya sakit, njagain pasangannya yang sakit, yang ngejaga yang mati. Ada anak ngurusin orang tua rentah sakit, anaknya yang mati. Mati itu pasti, dan mati itu tidak bisa ditukar harinya. Hari ini sudahkah kita persiapan bahwa kita pasti akan mati? Maka khotib mengajak, pertama, beramal berkualitas di waktu terbatas, bertobat. Satu, ilmunya tobat, jangan ulangi maksiat. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Pergi ke masjid, Pak ya. Bapak yang ke masjidnya baru sholat Jumat, please deh Pak, jangan sampai nanti Bapak mati pengen dihidupkan lagi, pengen ke masjid sholat 5 waktu, nggak bisa. Tidak bisa. Mumpung Bapak masih hidup, mumpung Bapak masih peran sebagai ayah, mumpung Bapak ada yang menjadi anak, ayo asar nanti jangan tidak datang ke masjid amal atau ke masjid-masjid terdekat. Kenapa? Nanti kalau sudah mati kita tidak bisa lagi datang ke masjid. Maka oleh karena itu jangan tunda pergi ke masjid, jangan tunda, dan jangan bilang nanti saja. Mumpung masih dengar khutbah ini, berarti kita masih hidup. Ajak anak-anak ke masjid. Terus apa yang selanjutnya? Masih bicara yang kedua, perbanyak amal soleh. Ayo kita sebarkan infak, sedekah kita. Kenapa? Apalagi yang namanya amal yang tidak putus, Pak ya. Kenapa kita perlu amal yang tidak putus? Sekali lagi, umur kita nih Pak mungkin di dunia jatahnya bentar, tapi kalau Bapak punya orang tua, lihat 3 kali ke atas, kakek kita ke pucuk,
Umurnya di dunia mungkin cuma 50, 60, 70, tapi di dalam alam kubur sudah ada yang 300 tahun nginep di alam kubur. Pertanyaan saya, apakah dia makan pempek, makan gorengan? Tidak. Mereka di alam kubur, beruntunglah dia kalau punya amal banyak ketika di dunia. Amal apa? Itulah yang dipesankan baginda Nabi, kalau orang mati, kalau orang meninggal, tidak putus amalnya melainkan 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Makanya saya mengajak mengajak bapak-bapak yang di sini beserta keluarga, jangan sampai kita mati tidak persiapan sedekah jariyah. Yang benar aja, rugi dong. Jangan sampai kita tidak punya amal jariyah yang ngalir. Amal jariyah yang ngalir sedekah itu, Pak, dia kita keluarkan harta di jalan Allah, tapi perputarannya digunakan terus. Contoh, bapak bangun masjid, selagi masjid ini dipakai sholat, ngalir pahalanya. Bunyi sebelah kanan, gimana bunyinya? Ting ting, amal masuk. Ting ting, amal masuk. Ting ting, amal masuk. Bunyi dia di kanan. Tapi orang kalau mati, mohon maaf, 300 tahun di alam kubur, di dunia tidak ada amal jariah yang berputar, sepi, tidak ada bunyi ting ting amal masuk, yang datang ular, yang datang siksa kubur. Nauzubillah. Nah, apa yang bisa kita persiapkan? Macam-macam amal jariah ini. Bapak nak nyumbang masjid, lajulah. Nak nyumbang pondok pesantren, lajulah. Nak nyumbang apa lagi yang lagi sekarang banyak dibutuhkan ini, misalnya kata Nabi, wakaf yang ngalir itu salah satunya selain mungkin wakaf tanah, wakaf menyebarkan Al-Quran. Bagi kita yang kepengen dapat berkah pahala Quran, sebarkan, Pak, Quran itu. Quran itu sebarkan. Ke yang galak baca itu termasuk amal jariah. Emang zaman sekarang ada, Pak Khotib, ada yang butuh. Ini ada yang WA saya, ada yang dari Medan butuh 100 Quran, ada yang dari Magelang butuh 300. Saya kalau kirim semampu saya mau. Kenapa? Saya terbayang kalau saya nyumbang nanti akan ada kiriman ting ting amal masuk, Quranmu dibaca, saya mati Qurannya dibaca. Mohon doa semoga kita bisa juga. Nanti kalau ada yang mau ikut nyumbang boleh. Ya, habis Jumatan tanya saya bagaimana caranya. Kenapa? Mereka butuh Quran, kita butuh amal yang berbunyi ting ting amal masuk. Boleh kita hadiahkan untuk amal pahala keluarga dan macam-macam. Amal orang tua boleh. Lalu apalagi selain sedekah jariyah yang bisa kita lakukan? Tentu setiap harta yang dikeluarkan di jalan Allah, Pak, ya. Bapak pergi umrah itu termasuk amal juga, Pak, ya. Pergi haji, ya. Banyak orang, mohon maaf, punya rumah kebeli, Pak, 100 juta, 200 juta, 300 juta. Pas ditanya, kenapa belum berangkat umrah? Kenapa belum pergi umrah? Anak-anak masih kecil. Itu namanya orang tua yang agak kurang cerdas. Berarti belum beramal berkualitas di waktu terbatas. Tahu sholat belum tentu khusyuk, tahu ngaji sedikit, tidak mau dia pergi ke tanah suci. Maka ada orang yang cerdas pernah menghadap seorang kiai. Gimana caranya? Dijualnya rumah di tengah kota, pindah dia ke pinggir kota, beli rumah yang lebih sederhana, akhirnya bisa berangkat ke tanah suci. Masya Allah, itu namanya, Pak, beramal berkualitas. Kita ini banyak salah. Orang tua banyak tidak pergi umrah, tidak pergi haji, gara-gara mikirkan anak. Padahal anak itu, Pak, jangan ditinggalkan rumah, ditinggalkan tuh takwa. Anak yang bertakwa bisa dapat rumah dengan pertolongan Allah. Maka bagi kita yang ini, mohon maaf, yang belum berangkat umrah, yang belum berangkat haji, belum daftar, segera daftar. Haji ngantri lama, haji lama, umrah berangkat. Jangan sampai kita nanti ketika mati pengen dibangkitkan dengan Allah, cuman apa? Cuman menyesal, punya simpanan rumah besar tapi belum pernah menginjak tanah suci. Nauzubillahi min zalik. Dan macam-macam. Silakan, pokoknya balik dari sini perbanyak amal jariah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Maka didiklah anak-anak kita untuk kenal Allah. Ajarkan ilmu, ajarkan amal. Jangan simpan ilmu, sebarkan. Yang suka puasa Senin Kemis, ajak orang. Yang suka bangun tahajud, ajarkan ilmunya kepada orang. Yang tahu caranya mendidik anak, ajarkan kepada orang. Yang anaknya masih bermasalah, oh ini ilmunya. Zaman sekarang banyak anak misalnya candu narkoba, rokok, miras, main HP terus. Jumatan dia main HP juga. Kita ajarkan, oh ini ilmunya. Ilmunya seperti ini, cara menaklukkan anak supaya tidak kecanduan HP. Apalagi ini, Pak, kami pesan, Pak, ya. Apalagi mendekati akhir tahun, mohon maaf, kota kita ini rentan, Pak. Malam akhir tahun yang laris, ya,
Kata ulama ada banyak hal produk yang laris. Yang pertama jagung bakar masih halal, alhamdulillah. Yang kedua ayam bakar, alhamdulillah. Yang ketiga yang bikin saya nangis, Pak. Bapak googling, buka di situ berita apa produk yang laris di malam tahun baru di Indonesia. Salah satunya yang yang agak berbahaya, yang bikin kita sedih, alat kontrasepsi. Nah, ini saya mengajak seluruh kita yang punya anak masih bujang, masih gadis, please jangan suruh anaknya malam tahun baruan di luar. Nauzubillah, Pak. Menurut data yang dirilis ketika minimarket diwawancara untuk siapa alat kontrasepsi itu dibeli, ternyata pembelinya rata-rata anak muda yang bukan suami dan istri. Apa yang mereka lakukan? Bukankah Allah mengingatkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina? Bukankah Allah mengingatkan kita zina perbuatan kejian yang buruk? Maka terlepas halal haram memperingati akhir tahun, tapi kalau ada anak izin, papa mama izin, aku mau tahun baruan dengan kawan-kawan segala, jangan, nak, di rumah saja. Kita bakar ayam di sini, bila perlu kita bakar sapi dan kambing, bikin di rumah. Kenapa? Kita sudah dengarkan khutbah ini, biarlah teman-teman anak kita ke rumah kita, lebih aman. Kita bisa jaga sholat dia, kita bisa pastikan jam 12 dia ngapain. Oh, apalagi mohon maaf, Pak, interaksi bujang gadis ini ngeri, Pak, ya, kumpul hamil, nauzubillahi min zalik. Mari kita bersama menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda kita. Dan yang terakhir, doa anak yang soleh, itulah menjadi amal yang nanti bisa bunyi ting ting amal masuk, ting ting amal masuk, ting ting. Maka oleh karena itu kita pastikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Dia tahu agama, dia kenal Allah. Maka oleh karena itu, Pak, boleh, Pak, ya, terutama kita yang sudah agak senior, agak tua, pastikan, Pak, anak-anak kita, nak, kalau nanti bapak mati, kamu ya yang imam sholat jenazah, jangan suruh orang masjid, jangan suruh kiai, kamu anak kandungku yang imam. Ini pola, harus dialog agama nih, Pak. Contoh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu abah dan anak. Maka Bapak, ini sekadar request saja untuk jamaah, sebelum kita mati nih, Pak, yang sudah punya anak boleh nanya ke anak-anak, bapak kan sudah sekolahkan kamu sampai kuliah, sampai besar, sampai sudah menikah, tolong ya, kalau bapak mati, ibu mati, kamu yang pimpin sholat jenazah. Kalau anak perempuan, bisikin, nak, nanti yang mengkapani ibu kamu ya, yang memandikannya. Kenapa? Jangan sampai banyak anak-anak, Pak, dia kuliah tinggi-tinggi, dia sekolah bagus-bagus, untuk mengkapani ayah ibunya saja masih nyuruh orang lain. Ya Allah, yang benar aja rugi dong. Kita sudah sekolahkan tinggi-tinggi, yang imam salat jenazah bapak ternyata kiai ustadz yang dibayar, bukan anak kandung kita. Maka benar kata Nabi, sebelum mati pastikan anak soleh-soleha. Itu baik khutbah hari ini. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi pemicu kita beramal soleh, membuat kita memperhatikan anak cucu keturunan kita, membuat kita rajin ke masjid. Kebangetan kalau kita tidak datang ke masjid. Ayo kita sama-sama ramaikan masjid. Bila perlu asar nanti kita datang, 5 waktu datang. Kalau pacak tuh sampai penuh di pucuk, ini baru keren masjid amal. Jangan cuma Jumatan Mai kita penuh kompak, 5 waktu kita kompak. Supaya apa? Supaya rahmat Allah turun kepada kita. Mudah-mudahan menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum mimma fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bi ni'matil iman. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka pesan khutbah yang kedua menyempurnakan khutbah pertama. Pada hakikatnya ini isinya kesimpulan supaya kita sama-sama mengevaluasi diri kita. Sudah sejauh mana kita bersiap sebelum kita mati. Jangan nanti mati kita terkejut pengen dihidupkan lagi. Mumpung masih hidup, jaga keluarga dari api neraka. Jaga anak-anak yang punya jabatan, amanah Pak ya. Yang jadi pimpinan, please amanah. Kita hidup di dunia ini bentar. Cari rezeki yang halal, jangan sampai cari yang haram. Bekerja ibadah, bekerja cari ridho Allah, bukan cari muka daripada pimpinan. Mudah-mudahan kita semua semakin memperbaiki diri, rajin ke masjid Pak ya, rajin baca Quran, rajin infak sedekah. Kalau nanti ada yang mau wakaf Quran, mari kita juga berwakaf Quran. Silakan juga yang mau bantu Sumatera yang lagi membutuhkan uluran tangan, Bapak antar harta Bapak kepada NGO lembaga yang terpercaya, silahkan. Mudah-mudahan siapapun yang nolong orang lain, kata baginda Nabi, Allah akan tolong urusannya. Siapapun yang membantu orang lain, Allah bantu urusannya. Semoga kita semua dibantu oleh Allah, kabul semua hajat kita. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin di khutbah kedua ini, wabil khusus saudara kita di Palestina. Kita doakan ya Allah, semoga Palestina merdeka, dan semoga saudara kita yang tertimpa musibah, ujian, banjir, tanah longsor, semoga Allah tolong dengan pertolongannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filistin ya Allah, fi Gaza, fi Rafah, fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Sumatera, fi Aceh. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Istajib doana ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Kami menyaksikan saudara kami di Palestina masih membutuhkan bantuan, ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu untuk bangsa Palestina, ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh kami Yahudi la'anatullah. Hancurkan negara-negara yang memusuhi Palestina, ya Allah. Hancurkan orang-orang yang menzalimi Palestina, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tengah-tengah bangsa ini, ya Allah, saudara kami di Aceh dan beberapa kota lain yang sedang tertimpa banjir dan tanah longsor. Ya Allah, jadikan yang meninggal sebagai hamba-Mu yang telah siap mati dan husnul khotimah, dan jadikan yang hidup, ya Allah, Engkau kuatkan iman dan sabarnya. Engkau datangkan pertolongan rezeki halal untuk bisa memperbaiki dan pulih bersama dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Siapapun yang berinfak, bersedekah, ya Allah, di masjid amal, membangun masjid amal, pengurusnya, jamaahnya yang datang, jadikan semuanya mendapatkan rahmat dan pertolongan-Mu, ya Allah. Engkau berikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal, berkah berlimpah. Engkau anugerahkan anak-anak yang saleh dan soleha untuk siapapun yang gemar berinfak, bersedekah dan datang ke masjid-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, siapapun juga yang ingin juga berwakaf Quran, berpahala untuk orang tuanya, keluarganya, jadikan juga, ya Allah, siapapun nanti yang akan berwakaf Quran, jadikan wakaf Quran itu menjadi cahaya untuknya sampai ke alam kubur, sampai masuk surga-Mu. Begitu juga dengan kami yang datang, yang mungkin ada yang sedang sakit, ya Allah, semoga kami sehat, lancar rezekinya, ibadahnya, dan mudah-mudahan tahun ini kami bisa berangkat umrah, tahun depan bisa haji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.